suatu hal yang nggak bisa dibilang nggak bisa ditoleransi lah gila. Kita juga udah tahu isu-isu yang beredar dengan hal-hal yang seperti itu, dan juga kan rumornya beredar itu sudah direncanakannya dari jauh-jauh hari juga. Iya. Nah itu kan bisa jadi emang emosi-emosi yang ditumpuk-tumpuk bisa meledak suatu waktu. Mungkin pada saat dia sudah merencanakan hal itu, terus untuk alurnya bagaimana, itu mungkin udah emang dirancangnya sematang mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Deka TV, kembali lagi dengan Kama, kata mahasiswa. Belum mahasiswa rasanya kalau belum nonton Kama. Nah, kali ini bersama saya Siti Munmainah yang akan memandu Sobat Deka TV untuk Kama pada kali ini. Nah, kali ini saya sedang bersama bintang tamu kita. Boleh perkenalan nama kakak terlebih dahulu? Oh boleh. Sebelumnya terima kasih kepada kakak. Perkenalkan, nama saya Rify Ramadansyah. Saya dari jurusan Psikologi Islam angkatan 24 kak. Baik, kakak ini juga sebagai ketum HMP di jurusan Psikologi Islam di tahun 2026 ini. Nah, untuk isu kali ini pastinya terkait dengan psikologi nih teman-teman. Nah, untuk tema kali ini ialah memahami dampaknya mental dan rasa ingin memiliki terhadap kalangan Gen Z sekarang dengan melihat kasus mahasiswa di UIN Suska Riau yang lagi viral kemarin. Nah, langsung saja mungkin saya ingin bertanya Kak, menurut kakak pribadi bagaimana sih kita sendiri untuk memahami kasus pembacokan di UIN Suska Riau kemarin dari sudut pandang kesehatan mental Gen Z pada saat sekarang ini Kak? Oke, kita kan sudah melihat nih konten-konten viral, terus berita-berita yang lagi hangatnya mengenai tentang pembacokan yang dimana itu mahasiswi yang dibacok. Nah di sini kenapa kita lebih memandang ke kesehatan mentalnya? Sebenarnya kalau kita hanya melihat dari sisi si mahasiswinya, itu tentu saja kita sebagai perempuan itu pasti lebih dominan ke perempuannya tanpa mendengar perspektif dari si cowoknya atau si laki-lakinya. Ketika kita sudah mendengar nih dari kedua belah pihak, walaupun itu hanya isu-isu yang beredar, itu kita bisa lebih menarik kesimpulan lah di situ, lebih ke untuk kita lebih memahami lagi sih bagaimana mahasiswi itu untuk dalam mengelola emosinya Kak. Nah, kenapa emosi itu sangat penting di diri kita masing-masing? Karena emosi itu kalau kita hanya mementingkan emosi kita yang ego kita, terus gengsi kita, itu bakalan lebih agresif. Akan tetapi kalau hanya kita tuh bisa lebih menurunkan ego kita, dan situ gengsi kita ataupun emosional kita itu bisa terkendali tentang emosional kita. Mungkin itu deh. Berarti itu tergantung emosi kita Kak? Gitu. Nah, untuk apa sih Kak faktor dari psikologis yang biasanya melatar belakangi tindakan kekerasan di kalangan mahasiswa sekarang ini Kak? Gitu. Nah, untuk faktor psikologisnya itu tuh kan kita sekarang di generasi Gen Z nih, berbeda dengan gen-gen yang lain. Nah, kita itu terlalu banyak dan terlalu banyak tekanan tentang digital, karena kan sekarang semuanya digital nih Kak. Kita harus dituntut sempurna, harus perfeksionis, atau harus profesional, dan di situ kita emang memposisikan diri kita tuh di depan media sosial itu harus perfect. Itu salah satunya Kak. Terus yang kedua itu tentang mencari identitas kita, mencari jati diri kita. Apabila emang kalau jati diri kita itu sudah ditempah, sudah bagus nih untuk mencari jati diri kita, sudah ngerti kita sama diri kita sendiri, itu bakalan membuat
kita tahu nih jati diri kita tuh di mana. Sebaliknya, apabila kita tidak tidak menemukan jati diri kita, itu bakalan kebingungan arahnya kemana gitu. Kita belum paham sama diri kita, terus kita belum memahami diri sendiri tuh seperti kayak hilang arah, yang benar-benar nggak tahu kita mau ngapain, nggak tahu kita memahami diri kita sendiri. Bagaimana untuk memahami perasaan orang lain juga gitu. Jadi sebelum kita memahami diri orang lain itu, kita harus lebih memahami diri kita dulu kan? Betul banget. Gitu. Nah, untuk tantangan nih Kak, tantangan kesehatan mental terbesar yang dihadapi Gen Z sekarang tuh dibanding generasi-generasi sebelumnya itu apa Kak? Nah, untuk tantangannya ini balik lagi yang mencari jati diri tadi Kak. Ya. Jikalau kita tidak memahami diri kita sendiri, kita bakalan kewalahan, kebingungan untuk mencari jati diri kita itu. Bagaimana kita mau memahami orang lain, sedangkan kita aja belum paham sama diri kita sendiri. Jadi balik ke diri kita sendiri, bagaimana kita memahaminya, bagaimana kita mencerna diri kita sendiri sebelum kita memahami orang lain. Nah, dari kasus Winsuska kemarin nih Kak, apakah kebutuhan untuk merasa diakui atau diterima bisa mendorong seseorang untuk melakukan tindakan agresif? Itu terus bagaimana sih Kak tanggapan Kakak terkait si Raihan yang membacok si Farah kemarin gitu Kak? Mungkin untuk yang merasa diakui dan rasa ingin memiliki itu memicu tindakan agresif itu mungkin iya Kak. Karena kan apabila kita tidak diakui dan tidak memiliki rasa itu tadi, itu kayak seakan-akan kita tuh nggak dihargai. Dan juga jikalau itu berkelanjutan, itu sepertinya kayak aku harus ngapain sih di sini, sedangkan aku nggak diakuin, terus aku juga cuman hanya sebatas teman, aku ingin memiliki yang lebih. Sedangkan dari pihak situ aja kayak ada batasan tertentu yang batasan itu nggak bisa kita lewatin. Itu bisa memicu tindakan agresif. Dan bagaimana sih respon saya untuk yang masalah Raihan kemarin? Itu kalau hanya mendengar dari perspektif ceweknya, mungkin itu balik lagi tadi, kita lebih dominan ke ceweknya. Tapi kan kita sudah mendengar isu-isu yang dari cowoknya nih. Jikalau cowoknya ini ternyata emang di ghosting, terus digantung, itu kan suatu hal yang nggak bisa dibilang nggak bisa ditoleransi lah, gila. Kita juga udah tahu isu-isu yang beredar dengan hal-hal yang seperti itu, dan menurut saya itu tindakan tidak bisa dibenarkan, dan juga kita tidak bisa menyalahkan secara sepihak. Oh iya. Nah, emang harus ada tindakan hukumnya yang dimana seorang mahasiswi yang dibacok dengan emosi yang tidak stabil dari pihak cowoknya tadi. Nah, untuk kalau dilihat nih Kak, kalau dilihat dari kasus tersebut, apa sih yang terjadi di kondisi mental pelaku atau si cowok tersebut gitu Kak? Nah, mungkin kalau untuk mental si cowoknya itu karena tekanan-tekanan yang dari media sosial, tekanan dari lingkungan juga, itu dapat mempengaruhi hal itu terjadi. Dan juga mungkin ada hal yang benar-benar dia ingin lebih tetapi nggak diberikan, dan juga di situ emosionalnya itu tuh belum stabil, ataupun dia mungkin pada saat itu ada masalah yang tidak kita ketahui, dan juga ada gangguan-gangguan lah sehingga dia bisa terjadinya pembacokan itu. Dan juga kan rumornya beredar itu sudah direncanakannya dari jauh-jauh hari juga gitu. Nah, itu kan bisa jadi emang emosi-emosi yang ditumpuk-tumpuk bisa meledak suatu waktu. Mungkin pada saat dia sudah merencanakan hal itu, terus untuk alurnya bagaimana, itu mungkin udah emang dirancangnya sematang mungkin. Nah, sehingga meledaklah pada saat dia mau sidang sempro atau munakasyah gitu ya. Itu, dan juga ya dengar isu untuk itu katanya dibantu juga sama di pihak cowoknya. Mungkin itu juga mempengaruhi kesehatan mental si cowoknya gitu.
Nah, untuk zaman sekarang nih Kak, kenapa sih anak muda gampang terpancing emosi sampai melakukan tindakan ekstrim atau tindakan yang di luar nalar kita nih Kak gitu? Nah, itu tuh karena kita sekarang udah di era digital yang dimana bisa dilihat lah dibanding gen-gen yang sebelumnya, gen yang dulu itu kan seperti gen-gen tahun 2000-an atau tahun 90-an itu kan dia kan lebih ke emang dituntut harus bisa, harus perfect, harus segala macam. Padahal pada saat sekarang Gen Z itu lebih dimanjakan Kak oleh teknologi digital. Makanya lambat laun itu ngaruh di kognitif dia, di otak dia. Karena sering dimanjain sama teknologi, kayak dikit-dikit HP lah, dikit-dikit lah handphone lah, ataupun device lainnya, itu tuh mempengaruhi bagaimana cara otak dia tuh bekerja gitu Kak. Sehingga ya emosionalnya nggak stabil, terus yang dia gampang hilang arah, dan juga kayak aku mau harus ngapain itu tergantung teknologi dan digital device yang dia pegang gitu. Berarti tergantung dong Kak, kalau yang otak itu lemot gara-gara ya tergantung kan zaman sekarang nih Kak, untuk teknologi dia tuh bergantung teknologi atau dimanjakan, berarti ya memang gara-gara teknologi otak orang sekarang tuh memang lemot gitu Kak. Bukan berarti lemotnya otak seseorang itu karena teknologi tuh bukan berarti seperti itu Kak. Tapi gini, ada istilah di dalam psikologi itu pembusukan otak. Nah itu dapat dipengaruhi oleh dimanjanya oleh teknologi, dimanjakan oleh dikit-dikit kita mencari informasi kan, oke lah kita mencari informasi lewat Google dan lain-lain. Tetapi kan contoh aja presentasi kelas lah, kita menjawab pertanyaan dari teman-teman, bisa harusnya kita bisa menjawabnya secara secara nalar kita, tetapi kita masih bergantung kepada AI, bergantung kepada HP. Malahan ada juga beberapa dosen itu yang melarang membawa HP ketika presentasi. Nah itu tuh mengantisipasi supaya istilah pembusukan otak itu berkurang gitu Kak. Kan sekarang kita Gen Z tuh kayak dikit-dikit ya balik ke HP lagi. Bergantung gitu ya. Tergantung banget kan Kak. Bergantung bangun tidur buka HP, sebelum tidur buka HP, makan pun buka HP. Untung mandi pun nggak buka HP gitu. Nah terus Kak, menurut Kakak nih Kak, tekanan hidup anak muda sekarang itu memang lebih berat atau cuman beda bentuk aja dari generasi yang dulunya gitu? Nah kalau untuk tekanan hidup itu per gen-gen tuh mungkin ada Kak, seperti kayak gen alpha nantinya, sedangkan kita Gen Z itu memiliki bebannya masing-masing, tekanannya masing-masing. Kita nggak bisa menyamaratakannya karena belum tentu sesama Gen Z aja itu sama. Nah itu balik lagi bagaimana seseorang itu bisa mengaplikasikannya, terus kayak lebih menjaga dirinya lagi, terus tuh kayak bagaimana seseorang itu untuk membangunlah dirinya gitu, untuk mengontrol emosinya juga. Jadi balik ke perspektif masing-masing juga gitu kan. Juga bergantung dia menyesuaikan dirinya gitu. Nah untuk anak muda sekarang nih Kak, banyak kan yang terobsesi seperti kasus Rehan dan si Farah kemarin kan Kak, itu kan si Rehan terobsesi sama si Farah. Nah kenapa sih Kak anak zaman sekarang ini tuh kuat banget keinginannya untuk diakui gitu Kak? Nah gini, di sini kan kita underline-nya si Rehan itu kan terobsesi. Padahal kalau kita ulik-ulik lagi, dia emang ingin diakui. Dikarenakan kan si Farah ini kan dia juga mempunyai kekasih. Nah itu tadi balik lagi sih ke yang itu tadi, kayak gimana sih kita manage lah diri kita gitu Kak. Terus tuh kayak apa ya Kak, untuk terobsesi itu tuh mungkin ada kata-kata, bukan kata-kata sih, lebih ke bagaimana
orang itu dia tuh apa namanya itu ya, lebih ke apa ya itu loh, mengendalikan dirinya. ya lebih mengendalikan, bisa mengendalikan dirinya, Iya. sehingga itu tidak terjadi gitu. Oh ya. Nah, berikutnya tuh Kak, pelajaran yang bisa diambil untuk anak muda sekarang itu apa sih Kak kira-kira? Dari kisah yang sudah beredar tadi Kak, itu pentingnya kita mengelola emosi kita, terus memberikan kepastian, terus untuk merasa diakui dan rasa memiliki itu sangat-sangat penting Kak. Apalagi untuk kita mencari jati diri kita juga sangat penting, sehingga kita tidak kehilangan arah dan juga tidak terjadinya kekerasan-kekerasan berikutnya gitu Kak. Dan yang faktor penting itu tadi Kak, mengelola emosi tadi. Kalau emosi kita tidak stabil, itu usahain kita tuh carilah kenyamanan diri kita untuk kita mengelola lagi tuh, menyusun lagi diri kita sendiri. Contoh, kalau misal emang kita dalam emang ada masalah yang ditumpuk-tumpuk dan kita harus memasang muka yang senyum di keramaian orang, itu bakalan lebih banyak menguras tenaga kita, menguras emosi juga. Nah di situ emang cari waktu untuk diri kita sendiri, bisa dibilang kita self reward untuk diri kita sendiri, membahagiakan diri kita sendiri itu sangat-sangat penting. Dan untuk kasus-kasus yang beredar itu jangan sampai terjadi lagi di kemudian harinya. Sayang banget loh mahasiswi yang dibacok, yang dimana-mana itu dia di area kampus yang tidak etis lah kita untuk membacokkan gitu. Nah terus Kak, langkah kecil yang seharusnya diambil untuk Gen Z sekarang nih biar sehat secara mental tuh apa ya kira-kira Kak? Pahamin diri sendiri dulu Kak, pahami diri sendiri dan juga pahami lingkungan. Kalau kita sudah memahami diri kita sendiri, itu bakal berdampak sama lingkungan kita. Kalau kita menganggap diri kita itu negatif lah dan juga toksik lah, itu mempengaruhi lingkungan kita sendiri. Dan sebaliknya, kalau kita berpikir positif, terus apapun itu yang kita lakukan tuh positif, itu bakal ngaruh sama lingkungan kita sendiri. Jadi lingkungan itu dibentuk dari kita sendiri. Kalau kita sudah positif, insya Allah tuh lingkungan kita tuh positif. Dan lebih ke kalau emang belum yakin sama seorang, yakin di kita sendiri. Pada akhirnya emang apapun itu balik ke diri sendiri dulu, baru ke orang lain. Itu langkah kecil yang penting Kak. Berarti kita harus positif ke diri sendiri dulu ya Kak? Positive vibes. Nah teman-teman, dari kasus ini kita bisa belajar bahwasannya satu hal masalah yang mental itu nyata. Nah, rasa ingin memiliki dan berlebihan itu bisa berbahaya kalau kita sendiri tidak bisa mengelolanya. Nah, Gen Z hari ini hidup dengan banyak tekanan, ekspektasi, bahkan emosi yang sangat sulit dikelola. Nah, jadi pembahasan kita kali ini kita lebih sadar pentingnya kesehatan mental, lebih peka sama sekitar, dan belajar membangun hubungan yang lebih sehat. Nah, karena pada akhirnya dipahami itu penting, tapi memahami diri sendiri itu jauh lebih penting. Baik, sekian episode Kama kita pada hari ini. Terima kasih kepada kakak yang telah bersedia hadir sebagai narasumber kita pada hari ini. Tetap saksikan program DKTV hanya di YouTube DKTV UIN Padang. Saya Siti Munmainah dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.